Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang mengenal keterangan tempat dalam bahasa Arab atau biasa disebut dengan dzaraf makan. Seperti apa kelanjutan video ini? Mari kita saksikan video ini sampai selesai. Check it out. Keterangan tempat atau biasa disebut dengan dzaraf makan dalam bahasa Arab ada banyak ya teman-teman. Pada pertemuan kali ini, pada video kali ini saya tidak akan membahas panjang lebar tentang sekian banyak dzaraf makan atau keterangan tempat dalam bahasa Arab, tapi cukup beberapa saja dan tidak saya tambahkan sinonim atau persamaan kata atau muradif untuk mempermudah kita. Jadi satu keterangan tempat, satu kosakata tanpa saya tambahkan sinonim. Keterangan tempat pertama yaitu di depan atau biasa disebut dengan amama. Ingat-ingat, di depan atau amama. Kemudian di belakang yaitu wara'a, di depan amama, di belakang wara'a. Kemudian di samping atau di sisi yaitu janiba. Janiba. Ingat-ingat, di depan amama, di belakang wara'a, di samping janiba. Dan di tengah yaitu wasato. Wasato atau biasa baina. Kalau baina di antara ya. Kalau di antara tadi di tengah itu wasato, kalau di antara baina. Misalnya di antara kanan dan kiri, berarti bahasa Arabnya baina. Kemudian selanjutnya yaitu haula. Haula itu di sekitar. Di sekitar. Saya ulangi dari awal. Yang pertama di depan yaitu amama, di belakang itu wara'a, di samping itu janiba, di tengah itu wasato, di antara baina, dan di sekitar haula. Baik, sekarang kita akan mencontohkan masing-masing dari dzaraf makan pada kosakata yang tadi sudah saya sampaikan. Kita gunakan dua kosakata baru. Kalau pada beberapa video yang lalu kita sudah contohkan dakhala, kharaja, sama zahaba, kita berikan dua kosakata lagi yaitu jalasa dan qoma. Jalasa dan qoma. Jalasa itu duduk, qoma itu berdiri. Saya ulangi, jalasa itu duduk, qoma itu berdiri. Saya contohkan dengan dimulai dari amama yaitu di depan. Misalnya kita gunakan kalimat Muhammad duduk di depan rumah. Muhammad duduk di depan rumah. Bagaimana cara menyusun kalimatnya? Kita gunakan fi'il madhi dulu ya. Seperti yang sudah beberapa video kita sampaikan. Karena pada video-video yang sudah lalu kita masih tetap konsisten menggunakan fi'il madhi. Untuk fi'il mudhari akan kita buat video sendiri insyaallah. Muhammad duduk di depan rumah. Jalasa Muhammadun amamal baiti. Saya ulangi, jalasa Muhammadun amamal baiti. Jalasa itu duduk, Muhammad itu Muhammad, amama itu di depan, bait itu rumah. Amamal baiti berarti di depan rumah. Begitu pula kalau kita modifikasi dengan kata wara'a. Misalnya jalasa Muhammadun wara'al baiti. Atau misalnya Muhammad duduk di sisi rumah. Jalasa Muhammadun janibal baiti. Atau Muhammad duduk di tengah rumah. Jalasa Muhammadun wasatal baiti. Atau misalnya Muhammad duduk di antara rumah, di antara dua rumah berarti ya. Muhammad duduk di antara dua rumah. Jalasa Muhammadun bainal baiti. Di antara dua rumah. Bainal baitaini, maaf. Jalasa Muhammadun bainal baitaini, di antara dua rumah. Atau misalnya Muhammad duduk di sekitar rumah. Jalasa Muhammadun haulal baiti. Begitu pula kalau kita gunakan kata qoma. Misalnya qoma Muhammad berdiri di depan rumah. Qoma Muhammadun amamal baiti. Qoma Muhammadun ra'al baiti. Qoma Muhammadun janibal baiti. Qoma Muhammadun wasatal baiti, di tengah. Qoma Muhammadun haulal baiti. Muhammad duduk di sekitar rumah. Dan qoma Muhammadun haulal baitaini. Muhammad duduk di antara dua rumah. Jadi ada
tiga kosakata baru yang sudah kita hafal, yaitu jalasa, koma, dan baitun. Ingat-ingat baitun. Kenapa kok jadi baiti? Nanti akan kita bahas ya. Kenapa sebuah isim atau sebuah fiil bisa berubah harokat di akhir kata. Insya Allah kita akan buat video sendiri. Sebelum kami tutup video kali ini, mari kita mengenal sekali lagi tentang dzaraf makan atau keterangan tempat beserta tadi kosakata yang sudah kami contohkan. Yang pertama yaitu di depan atau amama, di belakang atau wara'a, di samping atau janiba, di antara atau baina, kemudian di tengah atau wasato, kemudian di antara atau di sekitar ya, di sekitar atau haula. Kemudian mufradat yang kita berikan, yang pertama yaitu jalasa atau duduk, kemudian berdiri atau qoma, dan terakhir baitun atau rumah. Ini saja dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Syukran ala husni timamikum, dumtum fi riayatillah, ma'assalamah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.